warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi la mani'a lima a'ta wa la radda lima qada wa biyadihi kullu syai'in mimma jara. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu syafa'atil uzma. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majid wa tahannan ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusahhir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al Muhajirin, perumahan Alinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang indah yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini selain alhamdulillah wa syukurillah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kalau kita hendak mengkalkulasikan nikmat-nikmat tersebut, secanggih apapun alat yang kita gunakan, niscaya nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah terhitung. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim di antara kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita dan rangkaian ibadah kita lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Seiring ucapan hamdalah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah syurakan keharibaan Sayyidud Dunya wal Akhirah, pemimpin dunia dan akhirat, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari umat-umat beliau yang di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Selaku khatib pada Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni bimtithali awamirillah, dengan jalan melaksanakan semua perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahiyah, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, agar kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah dan umat-umat Nabi Muhammad yang memperoleh sa'adatud darain, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Kali ini khatib akan membawakan tema menjauhi sifat takabur atau sombong. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takabur atau sombong adalah salah satu sifat madmumah
yang tercela, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari hamba-hamba Allah yang memiliki sifat sombong ini, sifat takabur ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takabur? Mahiyat takabur? Apa itu sombong? Takrif atau definisi daripada sombong itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Takrif atau definisi daripada sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Siapapun di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dan umat-umat Nabi Muhammad yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan antara sesama manusia, maka dia dikatakan orang yang sombong. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat sombong itu sendiri adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di muka bumi ini tidak pantas menyandang gelar takabur atau sombong. Oleh karenanya, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Apakah selama ini ada rasa takabur, rasa sombong di dalam hati kita? Kalau ada, hendaknya kita segera bertaubat, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubat, sebesar apapun dosa-dosa kita, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya perasaan sombong walaupun hanya seberat biji sawi, satu titik ada perasaan sombong di dalam hatinya, maka orang tersebut tidak akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala ar-rajulu, seorang laki-laki berkata, "Innar rajula," sesungguhnya seorang laki-laki, "ayyakuna thawbahu hasanan wa nahlahu hasanatan." Qala, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Seorang laki-laki berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang laki-laki ketika beribadah mengenakan pakaian yang baik, yang bagus, mengenakan sandal yang bagus, mengenakan kopiah yang bagus. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah, senang akan hal-hal yang indah. Ketika kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mengenakan pakaian yang terbaik, pakaian yang terbagus yang kita miliki, itu tidak dikatakan sombong, bahkan dianjurkan. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat, kita kenakan pakaian yang terbaik dan termahal yang kita miliki, karena kita akan menghadap Allah Rabbul Izzah, sang pemilik langit, bumi beserta isinya. Maka hal itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hendak manusia sombongkan di muka bumi ini? Kalau manusia menyadari semua yang mereka miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia saat ini diberikan harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia diberikan jabatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat jabatan itu hanya sementara sifatnya dan manusia akan kembali pensiun menjadi orang biasa. Kalau manusia sombong dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, ingat ilmu yang Allah berikan hanya sedikit, tidak seberapa jika dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Laksana jarum yang apabila jarum tersebut dimasukkan, diceburkan ke dalam laut,
niscaya jarum tersebut tidak akan berarti apa-apa. Itulah gambaran ilmu manusia yang Allah berikan kepada manusia. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kiat kita agar kita terhindar dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat takabur yang bersarang dalam jiwa kita, dalam hati nurani kita? Hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim dan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Abasa ayat 18 sampai dengan ayat 21. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Min nutfatin khalaqah. Manusia Allah ciptakan dari setetes sperma, dari setetes air mani. Faqaddarah, kemudian Allah takdirkan, Allah tentukan kehidupannya. Tsummas sabila yassara, kemudian Allah berikan jalan dan Allah mudahkan segala urusannya. Tsumma amatahu fa'akbarah, kemudian Allah matikan dia dan Allah kuburkan. Itulah manusia. Insya Allah dengan merenungi ayat tersebut, maka kita tidak akan timbul perasaan sombong di dalam hati kita. Terkadang manusia itu sombong terhadap sesamanya karena merasa memiliki harta yang berlimpah, karena memiliki jabatan, karena memiliki ilmu, sehingga menyebabkan dia sombong, padahal semuanya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya yang abadi. Harta yang kita miliki hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita tasarrufkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita miliki hendaknya kita gunakan untuk kebaikan, untuk mengembangkan dan menunjang kemajuan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki hendaknya kita sebarluaskan untuk dakwah, untuk kemajuan agama Allah, yaitu agama Islam. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusahhir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah engkau memalingkan wajah kamu kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama jauhi sifat takabur, sifat sombong yang ada di dalam hati kita. Sebab takabur itu termasuk amradul batiniyah, penyakit-penyakit batin yang sulit kita obati. Kalaulah jasmani kita yang sakit, mungkin dalam waktu yang singkat kita berobat, bisa kita sembuhkan. Akan tetapi kalau penyakit hati, amradul batiniyah, sudah bersalang di batin kita, di dalam hati kita, maka akan sulit menjauhinya. Membutuhkan terapi yang lama untuk menyembuhkan penyakit-penyakit batin tersebut. Di antaranya adalah takabur, riya, hasud, kemudian ghibah, namimah, dan lain-lain sebagainya yang termasuk penyakit-penyakit hati yang harus segera kita sembuhkan dan harus segera kita terapi, agar ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, hati kita sudah bersih, sudah jauh daripada amradul batiniyah, penyakit-penyakit batin tersebut. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka
bakal aku masukkan mereka ke dalam neraka selama-lamanya. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita muhasabah diri agar terhindar daripada penyakit batiniah yang diantaranya adalah takabur, sombong. Hendaknya kita jauhi karena sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bertawadhu, rendah hati, rendah diri kepada siapapun sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Karena beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Man tawadhu'a li akhihil muslim rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadhu, rendah diri, rendah hati kepada saudaranya sesama muslim, maka Allah akan tinggikan, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man irtafa'a alaihi wada'ahu Allah. Barang siapa yang sombong, yang congkak, yang memalingkan dirinya daripada manusia, yang sombong kepada manusia, maka Allah akan rendahkan dirinya. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari zaman para nabi, para rasul, banyak Allah berikan contoh. Di antaranya kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang sombong, Allah hancurkan dengan kesombongannya itu. Hendaknya kita merendahkan diri kita sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat kali ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmahnya untuk kita realisasikan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam meniti sisa-sisa usia kita di dunia yang fana ini. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, Allah berikan petunjuk agar tetap istiqomah dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga kita semuanya Allah jadikan akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawaidi syafiyah kalamu man la tafaliqa fi Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat 83 yang artinya negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini dan orang-orang yang tidak sombong di muka bumi ini, dan akhir yang terbaik diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min jami'il ma'asi wa dhunub fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasus shalihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal 'alan wa'lamu anna taqwa manba'us sa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wa lazimus shalah ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa iddalan liqadri nabi wa ta'zima. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma syahadatina ibaki wa Umar Utsman wa ala baqiyatu sahabatil qurabati rasul ajmain wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsan yaumil wa alaina muwaffin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ahli kalimataka ya Allah ila yaumiddin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasha'a wal munkara wasuyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah min baladina Indonesia khassah min baladina Indonesia khassah wa min buladil muslimina ajma'ina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.